Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 253. Chapter 253 5 Jenderal Iblis. Baik sekali. Meskipun Su Wenqing tersenyum, nada yang dia ajak bicara sama dinginnya dengan musim dingin yang dingin. Pada saat ini, bahkan seorang idiot tahu bahwa Su Wenqing sangat marah. Karena percakapan diadakan melalui telepon, tidak ada orang selain Su Wenqing yang dapat mendengar apa yang dikatakan pengawalnya. Namun, berdasarkan kata-kata yang diucapkan Su Wenqing, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang sangat membuat marah Su Wenqing. Di mana masalah seperti mengusir tamu yang diundang, baik Chen Wu maupun Zhao Jianhua tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, karena hal itu setara dengan menamparkan Su Wenqing di wajahnya. Semua orang menghargai prestise mereka. Karena orang ini berani menamparkan Su Wenqing, maka orang ini seharusnya tidak mengharapkan Su Wenqing menyambutnya dengan senyuman. Pada saat ini, Zhao Jianhua, Chen Wu, dan semua orang mulai merasa kasihan pada orang yang membuat marah Su Wenqing. Ini praktis menjenggot singa di sarangnya, satu tindakan yang benar-benar begal diri. Namun, mereka juga sangat penasaran dengan orang yang berani mengusir tamu undangan. Mereka hanya ingin tahu siapa orang yang berani ini. He Yukai, kemarilah. Su Wenqing melihat ke arah He Yukai, yang berdiri diam di satu sisi. Bingung, He Yukai mengira Su Wenqing memiliki beberapa perintah untuk dia lakukan, gagal untuk memperhatikan bahwa niat dingin Su Wenqing ditujukan padanya. Turun ke bawah dan undang orang itu ke sini. Jika dia tidak mau datang, maka Anda juga tidak harus kembali, kata Su Wenqing dingin. Kepala sekolah, ini, He Yukai benar-benar bingung tentang arti kata-kata Su Wenqing. Kamu secara alami akan mengerti setelah kamu turun. Su Wenqing melirik pengawal di sampingnya. Pengawal itu secara intuitif memahami niat Su Wenqing, dan dia segera meraih He Yukai dan menyeretnya ke lift. Kepala sekolah Su, pasti ada kesalahan paurahaman di suatu tempat. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. He Yukai berteriak panik, lemak di tubuhnya bergoyang-goyang. Bahkan jika dia diberi 100 nyawa, dia tidak akan pernah berani mengeluarkan tamu undangan. Dia hanyalah seorang mahasiswa Universitas Jinhai, dan tidak ada di antara tamu undangan adalah seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Jika dia harus menyebutkan seseorang yang benar-benar dia usir, maka satu-satunya orang yang terlintas dalam pikirannya adalah Si Feng. Namun, Si Feng hanyalah seorang siswa yang tidak layak disebut. Dia sama sekali bukan tamu undangan. Tidak peduli bagaimana He Yukai memandang situasi ini, Si Feng tidak akan terkait dengannya dengan cara apapun. Bocah ini benar-benar punya nyali, kata Zhao Jianhua dengan nada ambigu. Tidak diketahui apakah dia benar-benar memuji He Yukai, atau meremehkannya. Namun, semua orang setuju penuh dengan kata-kata Zhao Jianhua. Para pengamat dapat dengan jelas mengatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh He Yukai. Kejadian ini benar-benar mengejutkan mereka. He Yukai hanyalah seorang presiden Dewan Mahasiswa, keberadaan yang tidak penting, namun dia benar-benar berani sembarangan menyalahgunakan kekuatan kecil yang dia berikan. Jika He Yukai tidak menangani masalah ini dengan sempurna, maka pilihan terbaiknya untuk menyelamatkan dirinya adalah berkemas dan meninggalkan kota Jinhai. Jika tidak, hanya akhir yang tragis yang menantinya. Tanda hubung. Sementara itu, lokasi perekrutan Zero Wing sudah menjadi pemandangan paling menarik di jalan ini. Sebelum dia menyadarinya, Si Feng telah merekrut banyak orang baru untuk persekutuannya. Beberapa lokakarya terkenal di kota Jinhai bahkan termasuk di antaranya. Para anggota lokakarya ini semuanya relatif terampil. Namun, karena mereka tidak memiliki ahli tingkat atas yang memimpin mereka, mereka mengalami kesulitan mendapatkan peralatan yang bagus di domain dewa. Alasannya, mayoritas equipment berkualitas tinggi hanya bisa didapatkan dari Dungeon, sementara minoritas datang dari Field Boss. Namun, bagi lokakarya tanpa persekutuan, bos lapangan hanyalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Situasi ini mengakibatkan workshop mengalami kesulitan menghasilkan uang di domain God. Oleh karena itu, banyak dari lokakarya ini ingin bergabung dengan persekutuan, khususnya persekutuan yang kuat. Jika mereka memiliki ahli tingkat atas yang membimbing mereka, penyelaman Dungeon akan menjadi usaha yang jauh lebih mudah. Selain itu, dibandingkan dengan meraba-raba dalam gelap sendiri,
mereka dapat meningkatkan diri dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dengan mempelajari teknik dari pakar tersebut. Sementara itu, persekutuan sayap nol adalah pilihan terbaik yang tersedia di kota Jinhai untuk lokakarya tanpa persekutuan ini. Saat ini, tidak ada persekutuan di kota Jinhai yang secara resmi menjadi persekutuan berperingkat. Di masa lalu, jika Sado tidak menghabiskan sejumlah besar uang untuk mencaplok sejumlah besar lokakarya dan merekrut beberapa anggota baru dengan potensi besar, tidak akan ada cara untuk segera menjadi persekutuan kelas 3. Dalam situasi seperti itu, Sado juga akan jatuh dalam persaingan memperebutkan White River City, karena ini adalah kebrutalan domain God. 5 Jenderal Iblis masih belum muncul sampai sekarang. Mungkinkah mereka tidak tertarik untuk bergabung dengan Zero Wing? Si Feng telah mewawancarai beberapa ratus orang. Namun, tidak ada satupun dari 5 Jenderal Iblis yang benar-benar berada di antara ratusan orang itu. Di masa lalu, 5 Jenderal Iblis adalah ahli bayangan yang paling kuat. Jika pertumbuhan mereka tidak dibatasi oleh Sado, mereka mungkin telah dipromosikan ke kelas tier 4 atau lebih tinggi. Kelima orang ini juga memainkan peran yang sangat diperlukan dalam membantu Sado mendapatkan 10 negara kota. Bahkan bisa dikatakan bahwa tujuan utama Si Feng menghadiri parti persekutuan ini adalah untuk merekrut 5 orang ini. Jangan bilang mereka takut mengambil wawancara. Si Feng merasa ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun, 5 Jenderal Iblis saat ini adalah keberadaan yang tidak jelas sekarang, tidak ada orang di domain Lord. Jika mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak akan diterima di Zero Wing, mereka secara alami akan menghindari wawancara sama sekali, menyelamatkan diri dari rasa malu ketika ditolak. Berpikir sampai saat ini, Si Feng merasa bermasalah. Sangat mungkin bagi 5 orang ini untuk berada di dalam fellowship party sekarang. Namun, dia tidak bisa memasuki tempat acara yang sebenarnya. Jadi, bagaimana dia harus merekrut 5 orang itu? Saat Si Feng merasa tertekan atas masalah ini, He Yukai datang berjalan. "Kenapa kamu?" He Yukai segera tercengang ketika dia menemukan orang yang dia undang untuk diundang ternyata adalah Si Feng. Menurut He Yukai, Si Feng hanyalah seorang siswa biasa. Statusnya dan Su Wenxing adalah dunia yang terpisah satu sama lain, dan tidak mungkin bagi Su Wenxing untuk benar-benar mengirim undangan pribadi ke Si Feng. Namun, hal yang mustahil sebenarnya telah terjadi sekarang. Sementara itu, Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke He Yukai. Tiba-tiba, dia bertanya sambil tersenyum, "Presiden He, apa yang membawamu ke sini? Jangan bilang kamu juga ingin mengusirku dari jalan ini." Petik 2. Ini adalah kesalahan Paurahaman, kesalahan Paurahaman. Rekan siswa Si Feng, bagaimana mungkin aku berani mengusirmu? Semua ini hanyalah kesalahan Paurahaman. Sebelumnya, karena kesalahan sistem, informasi Anda tidak terdaftar dengan benar. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Rekan siswa Si Feng, Anda sekarang dapat berpartisipasi dalam parti persekutuan juga. He Yukai berkata dengan senyum menjilat. "Presiden He, saya orang yang sangat pengecut. Sebelumnya, Anda sendiri, Presiden He, pernah mengatakan bahwa, selama saya berani menginjakkan kaki sekalipun di hotel, Anda akan segera mengusir saya. Saya benar-benar tidak berani memprovokasi orang seperti Anda. Saya juga merasa cukup nyaman menginap di sini. Jika Anda tidak memiliki masalah lain, silakan kembali ke acara Anda. Saya masih sangat sibuk sekarang." Si Feng tersenyum, mengalihkan perhatiannya dari He Yukai. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah He Yukai langsung memucat. Bahkan seorang idiot bisa memahami makna di balik kata-kata Si Feng. "Anda mengusir saya tanpa ragu-ragu sebelumnya. Namun, sekarang, Anda ingin mengundang saya kembali. Apakah menurut Anda mungkin saya akan setuju?" He Yukai benar-benar ingin mengatakan, itu mungkin. He Yukai hanyalah seorang presiden Dewan Mahasiswa. Sekarang Su Wenxing telah berbicara, jika He Yukai tidak menangani masalah ini dengan benar, masa depannya akan berakhir. Selain itu, dengan jangkauan mengerikan Su Wenxing, He Yukai bahkan tidak berani berpikir untuk memiliki masa depan. Melihat pengawal Su Wenxing dengan dingin menatapnya, tubuh He Yukai bergidik ketakutan. Segera, dia melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan Si Feng sendiri. He Yukai segera berlutut di depan Si Feng, memeluk paha Si Feng saat dia menangis seperti seorang gadis kecil, sambil berkata, "Rekan siswa Si Feng. Tidak, Kakak Feng, akulah yang salah. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Taisan II. Saya layak tiada. Bagaimana saya bisa begitu buta untuk benar-benar mendengarkan kata-kata cacingan itu, Ling Feilong?"
Saudara Feng, saya minta maaf kepada Anda. Silahkan, jika itu bisa membantu mendinginkan amarahmu, tolong pukul aku sebanyak yang kamu mau. Selama Saudara Feng mau naik ke atas bersamaku. Si Feng bukan satu-satunya yang terkejut dengan tindakan He Yukai. Bahkan para pengamat tercengang oleh pemandangan ini. Apakah dia benar-benar mengira dia tak terkalahkan hanya karena dia tidak tahu malu? Catatan TL 1. Menjenggot singa di sarangnya, http://www.dictionary.com/browse-beer lion. 2. Memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Taisan, gagal mengenali bakat besar SB penting atau hebat. Beberapa dari Anda mungkin tahu bahwa idiom ini seharusnya adalah memiliki mata tetapi gagal mengenali Taisan, tetapi saya akan menggunakan versi yang dapat ditemukan di Baidu Google versi Douluo pada dasarnya karena itu adalah terjemahan yang diterima secara umum idiom banyak orang tahu bahwa itu salah, Pada saat ini, menggunakan idiom tanpa kata, maun, di dalamnya terdengar aneh, setidaknya bagi saya memang begitu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 254. Chapter 254 yang muda akan melampaui yang tua. Seperti yang diharapkan, Ling Feilong sedang merencanakan di belakang layar. Sebenarnya, si Fen tidak memperhatikan karakter tidak penting seperti He Yukai. Dia hanya ingin mencari tahu siapa yang mencoba membuat masalah untuknya. Karena dia dapat memastikan bahwa itu memang Ling Feilong yang mempermainkannya, dia tidak lagi berguna untuk He Yukai. Baiklah, simpan air mata buayamu. Aku akan pergi denganmu. Namun, saya diminta untuk mengulangi dengan jelas kata-kata yang baru saja Anda ucapkan kepada kepala sekolah Su. Kalau tidak, berdoalah untuk masa depanmu sendiri, si Feng berkata dengan tenang sambil menendang He Yukai pergi. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? Seketika, He Yukai memulihkan penampilan tersenyum sebelumnya, membuatnya tampak seolah-olah tidak ada adegan memalukan sebelumnya yang benar-benar terjadi. Namun, ada sedikit kebencian yang tersembunyi di bawah matanya saat dia menatap si Feng. He Yukai sudah mempermalukan Su Wenxing. Jika dia memberitahu Su Wenxing tentang masalah ini, maka dia akan menambahkan Ling Feilong ke daftar orang yang telah dia sakiti. Selain itu, Ling Feilong didukung oleh Zhao Jianhua, yang merupakan eksistensi yang lebih menakutkan. Bahkan jika Su Wenxing memaafkannya, Ling Feilong dan Zhao Jianhua pasti tidak akan membiarkannya pergi. Seekor serigala di depan, dan harimau di belakang, bahkan jika dia tidak kehilangan nyawanya, masa depannya akan hancur. Si Feng terlalu kejam karena ingin dia melakukan hal seperti itu. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya meminta Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, beritahu saya, apa keputusan Anda? Si Feng tersenyum dengan tenang, benar-benar mengabaikan tatapan beracun yang dikirim He Yukai padanya. Apa yang terjadi, berputar. Setelah beberapa kontemplasi, He Yukai menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil keputusan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah si Feng, kilatan jahat di matanya saat dia berkata, saya bisa menyetujui permintaan Anda, namun, Anda harus mengizinkan saya untuk bergabung dengan Zero Wing. Sepertinya kamu masih belum jelas tentang situasi kamu saat ini. Anda ingin mendiskusikan kondisi dengan saya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda hanya memiliki dua opsi sekarang. Anda berbicara atau tidak. Menurut pendapat pribadi saya, yang terbaik adalah Anda mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya, Anda akan mendapatkan pengampunan dari kepala sekolah Su. Si Feng kemudian mengangkat alisnya, menyatakan, kesabaran saya terbatas. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk mempertimbangkan. Baik, saya akan berbicara. He Yukai dengan cepat membuat pilihannya. Dibandingkan dengan Ling Feilong dan Zhao Jianhua, dia bahkan lebih takut pada Su Wenxing. Bagaimanapun, pengaruh Su Wenxing terlalu luas. Segera setelah itu, si Feng mengikuti pengawal He Yukai dan Su Wenxing ke hotel dan naik lift ke lantai 36. Kedatangan si Feng di tempat acara langsung menarik perhatian sebagian besar peserta. Karena kemarahan Su Wenxing, banyak tamu yang hadir sudah mengetahui tentang insiden tentang si Feng. Mereka sangat penasaran untuk melihat orang macam apa yang membutuhkan undangan pribadi dari Su Wenxing sendiri. Di bawah arahan pengawal, si Feng dan He Yukai tiba sebelum Su Wenxing. Ketika seorang pemuda biasa dengan pakaian olahraga hitam muncul di hadapan mereka, semua orang tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Mereka mulai dengan penuh perhatian mengevaluasi si Feng, bermaksud untuk memahami rahasia yang tersembunyi di balik penampilan biasa si Feng. Namun,
yang mengecewakan mereka, baik itu pakaian atau aura Si Feng, keduanya sama-sama polos dan biasa. Si Feng, mengapa kamu di sini? Ling Feilong tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Awalnya, dia bermaksud menggunakan parti persekutuan ini untuk membentuk hubungan yang lebih dalam dengan Zhao Jianhua. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng benar-benar bisa masuk ke acara tersebut. Situasi saat ini jauh melampaui ekspektasinya. Semuanya memiliki pengecualian, bukankah begitu? Si Feng menjawab sambil tersenyum. Si Feng, bagus sekali kau berhasil. Awalnya, aku berencana untuk turun dan mencarimu, tapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Zhao Ruoxi berkata dengan bersemangat ketika dia melihat kedatangan baru itu adalah Si Feng. Jika bukan karena Zhao Jianhua menahannya, mencegahnya pergi, dia sudah lama meninggalkan parti persekutuan yang membosankan ini. Duduk di samping Zhao Ruoxi, Zhao Jianhua segera berubah muram ketika mendengar kata-kata Zhao Ruoxi. Sebelumnya, Zhao Ruoxi telah mengganggunya tanpa henti agar dia membiarkan Si Feng muncul, membuatnya sangat marah. Zhao Jianhua tidak akan pernah berpikir bahwa, tidak hanya rakyat jelata ini tidak menyerah, dia benar-benar memasuki tempat acara sekarang. Bukankah aku sudah memberitahu orang-orang di bawah ini untuk tidak membiarkannya masuk? Bagaimana dia bisa masuk? Pikiran Zhao Jianhua dipenuhi dengan pertanyaan, dia gagal untuk menyadari bahwa Si Feng tidak lain adalah perwakilan Zero Wing yang diundang Su Wenqing. Anak muda, kemarilah dan duduklah. Orang tua ini bernama Su Wenqing, kepala sekolah Universitas Jinhai saat ini. Su Wenqing perlahan berdiri dan secara resmi memperkenalkan dirinya. Si Feng, mahasiswa tahun keempat Universitas Jinhai, jawab Si Feng lembut. Anda adalah murid sekolah kami. Memang, yang muda akan melampaui yang tua. Sangat muda, namun Anda sudah memasuki manajemen menengah dari persekutuan sayap nol, kata Su Wenqing, sedikit terkejut. Dia tidak percaya Si Feng memiliki posisi yang sangat tinggi di persekutuan sayap nol. Namun, biasanya, hanya mereka yang berada di manajemen menengah atau lebih tinggi yang berhak merekrut anggota. Si Feng belum lulus dari universitas, namun dia sudah berhasil menjadi manajer menengah dari persekutuan misterius. Di mata rakyat jelata, ini bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Paling tidak, Si Feng jauh lebih sukses daripada kebanyakan siswa yang hadir di parti persekutuan hari ini. Sikap ramah dan pujian Su Wenqing terhadap Si Feng sedikit mengejutkan Chen Wu dan Zhao Jianhua, yang duduk di dekat Su Wenqing. Mereka tidak pernah mengira Su Wenqing akan memuji generasi muda seperti itu, pemuda biasa dan biasa seperti Si Feng, tidak kurang. Untuk sedetik, mereka bahkan mengira telinga mereka sedang mempermainkan mereka. Bahkan ketika berhadapan dengan Zhang Luowei, orang dengan masa depan paling cerah di Universitas Jinhai, Su Wenqing hanya mengucapkan kata-kata tidak buruk. Meskipun mereka dikejutkan oleh fakta bahwa orang seperti Si Feng adalah manajer menengah dari persekutuan, pencapaian seperti ini tidak menjamin pujian seperti itu dari Su Wenqing sendiri. Bagaimanapun, Su Wenqing adalah karakter yang sangat berpengaruh di kota Jinhai. Namun, Su Wenqing memiliki pandangan optimis tentang masa depan Si Feng. Temperamen Si Feng, yang setenang lautan luas, terutama memperkuat pendapatnya ini. Ini bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemuda seperti dia, atau terus terang, tidak mungkin bagi seorang pemuda seperti Si Feng untuk memiliki temperamen seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa Su Wenqing telah bertemu dengan banyak orang, dan telah melihat semua jenis orang sepanjang hidupnya, dia juga tidak akan menemukan sifat khusus Si Feng ini. Mampu memasuki manajemen menengah dari persekutuan yang begitu kuat dengan jelas memamerkan kemampuan Si Feng. Tak lama kemudian, Si Feng pasti akan memasuki manajemen atas persekutuan, oleh karena itu mengapa Su Wenqing begitu sopan dengan Si Feng. Kepala sekolah pasti bercanda, Si Feng tertawa. Setelah Su Wenqing bertukar beberapa kata dengan Si Feng, Su Wenqing mengalihkan pandangannya sekali lagi ke He Yukai, yang saat ini gemetar di tempatnya berdiri. Su Wenqing menuntut dengan dingin, bicaralah. Apa yang terjadi? Meskipun suara Su Wenqing lembut, itu penuh dengan penindasan. Ketakutan, He Yukai tidak lagi berani menyembunyikan apapun darinya. Ling Feilong lah yang menyuruhku melakukan segalanya. Dia berkata dia tidak ingin melihat Si Feng terlibat dengan sesama siswa Zhao Ruoxi. Oleh karena itu, di bawah paksaannya, saya tidak mendaftarkan Si Feng untuk parti persekutuan. He Yukai segera menunjuk ke arah Ling Feilong, mencela dia. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan konsekuensi dari kata-katanya. Segera, perhatian semua orang beralih ke Ling Feilong.
Ling Feilong langsung merasakan tekanan besar yang menimpanya. Pada saat ini, Ling Feilong merasa benar-benar tidak berdaya, napasnya tersendat-sendat. Dia benar-benar kehilangan kata-kata sekarang, apapun yang dia katakan akan dengan mudah menyinggung perasaan orang lain. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan memiliki Zero Wing Guild sebagai dukungannya. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan untuk dirimu sendiri, maka tolong tinggalkan tempat ini. Parti persekutuan Jin Hai tidak menyambut Anda, Su Wenqing tiba-tiba berkata dengan nada yang dalam, kemarahan yang terkandung dalam kata-katanya jelas untuk didengar semua orang. Melihat ekspresi Ling Feilong, jelas apa yang dikatakan He Yukai adalah kebenaran. Setelah itu, dua pengawal yang kuat berjalan menuju Ling Feilong, jelas berniat untuk mengirim Ling Feilong dalam perjalanannya. Elder Su, mohon tunggu sebentar, Zhao Jianhua tiba-tiba angkat bicara. Sementara itu, berdiri di samping Zhao Jianhua adalah dua pemegang saham utama Sado, Lan Hailong dan Zhang Luowei.